Betul Pak Adi, Ketua DPR sudah bisa memikirkan apa yang seharusnya dilakukan dengan keadaan seperti ini. Artinya kalau menjadikan dasar bahwa sudah ada masyarakat yang datang ke Bapak untuk mempertanyakan ini, mungkin bisa segera dipanggil ya pihak polisi ya untuk mempertanyakan. Karena kan Ahok menyampaikan dengan sangat yakin, pengacaranya juga betul sangat yakin, ya. Nah, ini kita berharap sekaligus penanganan polisi tentang masalah itu dapat diawasi Pak. Karena ini kan kepandaian orang sekarang nanti bisa nanti apa maksudnya keluar kemana. Tapi kalau kita lihat itu terang benderang itu ada penyadapan karena menyebut jam dan menit. Ya, kalau orang hanya mengatakan di hari itu ada telepon kan, itu menduga-duga. Misalnya saya melihat orang nelfon, tapi dengan jam dan menit biasanya itu hanya terjadi dengan kaitan penyadapan. Ini mudah-mudahan dapat dilakukan dan memang agak riskan ini karena ketua umum MUI yang tapi mudah-mudahan ada hikmah ya, tapi dan selalu sampaikan ya. Kemudian yang terakhir dari saya, situasi negeri kita ini benar-benar perlu perhatian ya. Mudah-mudahan pimpinan DPR kalau boleh lengkap ya, saya tidak tahu apakah semua termasuk Pak Ketua bisa setuju untuk menyampaikan pada Presiden mesti ada langkah-langkah strategis untuk itu. Misalnya MUI sudah menyampaikan perlunya dialog nasional ya, dengan melibatkan semua pihak. Jangan sampai terlambat. Di zaman Pak Harto, ketika Pak Harto ingin dialog nasional, ya kan, mungkin Bapak pasti tahu di ujung itu kan, mau ingin bentuk namanya Dewan Reformasi. Akhirnya tidak ada guna, ya kan? Apa waktu itu Pak? Komite Reformasi. Itu late ya kan, sudah nggak. Nah, kita khawatir kalau nanti juga mengarah ke sana. Mudah-mudahan dapat diperkuat ini Pak, bahwa mumpung masih ada waktu, segeralah dilakukan ini ya, jangan sampai ya dengan kejadian Ahok ini sudah lebih menuju merah ya. Terima kasih Pak. Ya Bu. Oke Roset. Pak Roset. Saya tambah sedikit ya. Jadi keresahan itu sekarang ini bukan sampai pada tingkat elit saja. Ini keresahan sudah sampai ke grassroots, alias di bawah. Dan ini kan komunikasi yang terjadi di bawah itu komunikasi oke. Susah nanti kalau sudah terjadi clash di bawah, dan ini kelihatan setiap hari ada hembusan-hembusan mengarah kepada benturan horizontal di bawah. Jadi kita minta supaya DPR lebih sensitif lah. Seperti kemarin ungkapan Pak di MUI kemarin, bukan dari Golkar. Oh, saya pas lagi keluar itu. Ya. Itu dia mengatakan bahwa sekarang ini yang aneh adalah suara di masyarakat begitu gencarnya, di setiap sosmed begitu gencarnya, tapi suara di DPR parlemen malah bungkam. Ada apa dengan parlemen kita ini? Kan harusnya parlemen ini ialah yang suaranya lebih lantang. Tapi sekarang ini fenomenanya suara di bawah sudah begitu gemuruh, di parlemennya justru bungkam. Ini sebuah fenomena yang kita khawatirkan nanti berujung pada bergeraknya silent majority. Dan silent majority itu kalau sudah bergerak kan sudah nggak bisa dibilang. Itu aja Pak. Ya, mungkin sebelum tanggapi Pak. Iya. Di belakang ada ibu-ibu. Oh iya. Ada Ibu Sabriati dan Ibu Khalidah. Dua-duanya dari BMOIWI. Ya, itu. Apa BMOIWI panjangnya? Musyawarah Organisasi Wanita. Iya. Membawahi seluruh ormas-ormas wanita. Silakan mungkin barangkali dari ibu-ibu barangkali ada aspirasi biar disampaikan pada Pak Fadli. Silakan. Terima kasih. Ibu Dr. Sabriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fadli yang kami hormati. Kami dari organisasi BMUI Pak. Sebenarnya saya ingin berangkat dari hal yang
secara umum dulu Pak. Jadi secara umum kita melihat bahwa bagaimana negeri kita ini ada dalam satu kegalauan begitu ya Pak ya, kami merasakan seperti itu. Ada satu kegalauan yang memang sangat banyak disebabkan oleh hal-hal yang kita lihat, apakah itu gejala bangkitnya komunis, apakah itu terjadi disintegrasi bangsa karena mungkin terasa ada satu kekurang harmonian begitu ya Pak. Mungkin antar organisasi atau antar agama juga kelihatan seperti itu, sehingga memang terasa ada ketidakharmonisan begitu Pak. Nah itu yang saya melihat pentingnya keterlibatan DPR di sini untuk lebih aktif melihat permasalahan ini. Terus kemudian yang kedua, masalah yang sangat aktual terkait dengan ancaman kepada ketua MUI. Bagi kami ormas muslimah yang bergerak di seluruh daerah, Pak, kami punya jaringan. Jadi BMUIWI ini adalah organisasi muslimah yang terdiri daripada 32 ormas muslimah tingkat pusat yang kami punya jaringan ke daerah semuanya. Menjadi satu komitmen kami bahwa kita tidak rela. Ini baru nih untuk bangsa Indonesia, ada orang yang berkasus seperti ini dan mengancam kepada ketua MUI. Ini kemana lagi nih wajah negeri kita sebagai satu negeri yang mayoritas muslim, yang kita menempatkan posisi MUI itu pada tempat yang sangat terhormat, yang memberikan fatwa-fatwa kepada umat ini. Saya kira ini memang menjadi satu hal yang sangat keterlaluan kalau kami bilang seperti itu Pak. Sehingga ya mungkin kami juga sebelum kawan-kawan ini, karena kami juga mendapat desakan yang sangat banyak, ini ayo dong suarakan. Saya bersyukur sekali dapat undangan tadi dari Pak Kiai untuk bertemu dengan Bapak. Jadi kami berharap bahwa sebelum terjadi masalah yang lebih besar, kemarin kita sudah dipermasalahkan oleh negeri ini ketika ada aksi-aksi dan lain sebagainya. Ini ada hal baru pula ini yang menjadi satu ancaman besar. Jadi memang kita tidak bisa tinggal diam Pak untuk hal ini. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjadi catatan kita bersama, ada katakanlah aksi bela Al-Quran keempat yang dinamakan tanggal 11 bulan 2. Jatuh pada hari Sabtu, insya Allah umat Islam diharapkan berkumpul di Monas, kemudian akan jalan sehat ke HI. Sudah dianjurkan untuk semuanya umat Islam mengingat, karena imam kita itu kan Al-Quran. Salah satu daripada, katakanlah 6 pertanyaan munkar wa nakir, wa ma imamuka. Nah, umat Islam di Jakarta bahkan Indonesia diminta untuk mengamalkan Al-Maidah ayat 51. Karena itu tanggal 11, tanggal 15-nya yaitu praktek pengamalan tersebut. Mudah-mudahan umat Islam ingat, dengan demikian kita ingat taat takwa kepada Allah, kandungan sentai iman takwa, dan kita tidak maksiat dalam arti kata mengatakan haram dengan memilih yang di luar hukum tersebut. Tambah Saya nambahin sedikit, kalau mau fokus pada pokok persoalannya, bahwa sebetulnya semua apa yang terjadi ini kan sebenarnya akibat dari apa? Dari kawan-kawan tidak ingin menuntut Ahok untuk diproses secara adil. Itu sebetulnya yang sekarang. Nah, akibat diproses secara adil tidak terjadi, justru semua teman-teman yang menuntut ini sekarang diproses lebih duluan dan bahkan dicat sebagai makar, dan saya termasuk yang mengalami itu. Kenapa? Saya melihat polisi bekerja sangat tidak profesional. Kenapa? Harusnya orang dipanggil, informasinya harusnya A1 lah, katanya gitu. Ini A5, itu sudah dipanggil Pak. Jadi kesan kita ini polisi itu mencari-cari sesuatu, mengkait-kaitkan sesuatu lah. Inilah sebelumnya bagian dari DPR untuk pengawasan supaya polisi on the track, jangan sampai diperalat oleh kekuasaan untuk membungkam lawan politik atau membungkam orang yang mau mencari mengungkapkan aspirasinya dengan benar. Kita ini umat Islam, saya pikir sangat tahu etika, sangat tahu moral, sangat tahu koridor-koridor. Enggak ada kita melakukan sesuatu di luar itu, dan mereka akan coba untuk justru memprovokasi kita ini supaya kita ini diprovokasi supaya marah. Kita sampai detik ini masih belum marah Pak itu. Nah, saya takut nanti kalau ada ambang batas ini tidak bisa
toleransi itu yang terjadi 65 jilid kedua, itu yang saya khawatirkan, Pak. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ada yang lewat Mas Fadli. Jadi kemarin saya dengar, jadi mungkin yang perlu diingatkan Pak Jokowi ya, kelihatannya rezim ini kayak apa istilahnya kurang jelas etikanya. Jadi ditanya wakil ketua MPR ketemu dengan presiden di istana. Presiden ini nanya-nanya tentang Habib Rizik. Bagaimana? Nah, kebetulan yang dari DPR ini, dari MPR ini Pak Hidayat Nur Wahid. Bagaimana Pak Staf Habib Rizik itu bagaimana? Kata Pak Hidayat, Habib Rizik itu teman saya. Dia nggak punya keinginan macam-macam kok. Dia itu independen, tidak terkait partai ini, partai itu. Yang penting bagi Habib Rizik itu 3 yang jangan di yang pertama adalah masalah kedaulatan. Janganlah negeri ini diserahkan kepada Hasim dan Asep. Kalau itu ada indikasinya, pasti Habib Rizik marah. Yang kedua, masalah PKI. Habib Rizik sangat teliti dan sangat sensitif kalau urusan PKI. Nah, waktu itu Pak Presiden Jokowi menanggapi apa? Iya ya, sampai di uang aja tahu ya Habib Rizik kalau ada laporan PKI. Orang lain belum ada yang tahu, Habib Rizik tahu duluan. Nah, kemudian yang ketiga, jangan ganggu Islam. Kalau 3 ini sudah dipenuhi oleh pemerintah, Habib Rizik nggak akan ganggu pemerintah. Gitu. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan ke Pak Fadli ini, lagi Mas Hidayat menerangkan seperti itu. Ini anak buahnya Pak Jokowi itu teriak-teriak, sudah tangkap aja Rizik itu, tangkap aja. Masa ada dari MPR, masa anak buahnya Pak Jokowi teriak-teriak kayak lenong aja ini, gitu loh. Di istana ya? Di istana. Nah, ini yang kita ingin sampaikan kepada pimpinan DPR. Masa seperti itu? Kita sebagai rakyat protes dong, gitu loh. Dan kita dengar bahwa firm ini infonya Habib Rizik ini memang dikehendaki untuk dihilangkan dari Indonesia, dari peredaran. Nah, itulah makanya kita mengerti, oh rupanya fitnah-fitnah macam ini conditioning rupanya, supaya umat tidak memberikan dukungan lagi. Ya, dihilangkan ini mungkin bisa segera, mungkin bisa disabotase, kita nggak tahu bentuknya. Ya, nah jadi mohon kami bisa istilahnya memberikan petunjuk kepada kita dan juga mengambil langkah-langkah kepada sikap pemerintahan, sikap istana, termasuk sikap daripada polisi. Karena saya dengar dari wartawan yang info saya, kasus fitnah medsos terhadap Habib Rizik itu yang menyebarin pertama kali polisi. Iya, yang Firza itu, ini saya dapat SMS dari kawan wartawan, minta segera adakan klarifikasi dari Habib Rizik. Kan saya bukan klarifikasi, tapi minta kepada dari Habib Rizik karena, nah yang dia bilang ini yang menyebarkan itu pertama kali polisi. Ini yang kita ngeri kan. Maka kita jadi mikir, loh, kenapa sudah ada klarifikasi daripada pihak Firza Husein bahwa itu nggak benar, itu bukan dia, ya kok yang bersangkutan malah ditangkap. Nah ini apa ini maksudnya ini? Nah ini yang kita minta, sebab kalau kayak begini, ya seperti yang disampaikan oleh SBY tadi, hukum rimba kalau gitu, ya bahaya sekali saya kira. Terima kasih Mas Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, tokoh, kiai, ibu-ibu, kiai Rosid, tokoh, dan kawan-kawan semua. Saya bersama Pak Supratman. Pak Supratman, beliau ini adalah
anggota Komisi 3 dan juga di Balik di Badan Legislasi. Ini bukan yang kali pertama, tapi kita juga mengikuti karena ini adalah isu nasional, ya, dan saya kira salah satu fungsi dari DPR adalah pengawasan. Kita memang mengetahui bahwa DPR juga diisi dari berbagai macam kepentingan politik yang berbeda-beda. Tetapi saya kira tugas dan fungsi termasuk pengawasan dalam persoalan misalnya penegakan hukum ada di Komisi 3. Beberapa waktu lalu juga Habib Rizik dan tokoh-tokoh ulama juga sudah diterima oleh Komisi 3, dan saya kira menjadi satu bahan masukan yang sangat penting. Nah sekarang dengan beberapa tambahan informasi dan isu yang telah disampaikan kepada kami sebagai bagian dari aspirasi, kami juga tentu akan mengkomunikasikan ini dengan pihak Komisi 3 dan juga Komisi 1 kalau yang terkait masalah penyadapan dan lain-lain, ya. Jadi tolong bapak-bapak dan ibu juga kalau bisa kita disurati aspirasi itu dalam bentuk dokumen. Oh, iya. Ya. Jadi kalau ada yang nanti bisa disusulkan, artinya beberapa poin itu supaya kita punya pegangan apa sebenarnya diharapkan oleh kawan-kawan di GNPF, ya mas-mas Islam yang hadir, sehingga ini karena saya kira saya juga menerima karena ini kan sebagai saluran kita punya pegangan. Mungkin Pak Dokter bisa mengusulkan beberapa poin-poin tadi yang disampaikan dalam bentuk satu dokumen resmi lah, bahwa ini sebagai aspirasi masyarakat supaya kami lebih mudah untuk menindaklanjuti kepada pihak apakah kepada Presiden, kepada pihak Polri, kepada pihak intelijen atau kepada pihak-pihak lain. Jadi dengan adanya dokumen tersebut, dengan argumentasi dan kajian, saya kira ini bisa menjadi pegangan. Saya sendiri termasuk yang berpendapat, saya kira sama dengan bapak-bapak dan ibu juga, bahwa apa yang sedang terjadi sekarang ini menurut saya juga banyak kejanggalan dan keanehan, bahkan double standar. Dan saya utarakan ini juga ke publik gitu, sebagai sebuah pandangan dan pendapat yang saya kira apa adanya gitu, bahwa proses yang terjadi sekarang ini ada upaya-upaya yang memang target gitu ya, termasuk kepada para sejumlah ulama yang dianggap kritis kepada pihak penguasa, itu ada upaya untuk menarget dengan kasus-kasus hukum yang menurut saya sumir. Sumir kenapa? Karena bukti-buktinya itu tidak jelas. Apakah itu dituduh dengan makar atau dengan tuduhan-tuduhan lain yang saya kira banyak sekali serampangan. Dan saya sampaikan ini juga kepada pihak Polri melalui jalur pribadi maupun jalur yang saya kenal, agar persoalan ini tuh tidak semakin berlarut-larut dan menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, saya cenderung melihat bahwa penanganan terhadap masalah sekarang ini tidak profesional, kemudian juga tidak adil, ya, dan tidak transparan. Ya. Banyak hal-hal yang sebetulnya bisa diselesaikan kalau memang ingin menyelesaikan, tapi kelihatannya ada upaya untuk terus menggulirkan masalah ini dengan masalah-masalah baru. Nah, ini yang saya kira sangat berbahaya, bermain api gitu ya, dengan hukum, dan akibatnya juga menurut saya punya implikasi yang panjang. Saya termasuk yang berpendapat bahwa kasus ini sebetulnya asal-muasalnya sederhana, yaitu ada pihak yang menistakan agama, dan ini harus hukum ditegakkan. Selesai sebetulnya sampai sana. Jadi waktu itu kalau misalnya sudah ada tersangka dan Ahok diperlakukan seperti biasa, tidak diistimewakan, tidak seolah-olah kemudian didukung oleh penguasa, saya kira masalah ini selesai. Betul. Tapi karena kemudian ada usaha untuk membela, membackingi dengan segala macam cara dari pihak tertentu, ini yang kemudian menambah masalah ini menjadi lebar dan meresahkan masyarakat. Saya
ikut merasakan keresahan-keresahan itu di lapangan, tidak hanya dari bapak-bapak dan ibu juga, tapi saya kira ini sudah menjadi concern dan juga perhatian dari masyarakat luas. Karena itu saya anjurkan dan saya berpendapat bapak-bapak dan ibu juga itu tadi merumuskan kembali. Kemudian saya tahu bahwa ini masalahnya dari yang lalu pernah disampaikan ke DPR, ada tambahan masalah-masalah baru. Jadi bayangkan dalam beberapa minggu saja sudah bertumpuk-tumpuk masalah. Betul. Jadi bukan menyelesaikan satu masalah dengan satu solusi, tapi berusaha terus menambah masalah-masalah baru. Dan ini yang saya kira sedang terjadi saat ini, sehingga menimbulkan satu keresahan yang cukup masif. Nah, nanti kalau sudah ada itu, saya akan teruskan ini kepada Komisi 3. Ya, nanti Pak Supratman bisa jadi contact person, dan juga di Komisi 1. Kalau bisa segera, kapan saja, saya kira kita bisa terima apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan-tuntutan itu, dan kita akan menjalankan fungsi pengawasan. Beberapa kali kita dengan tentu ya bapak-bapak dan ibu ketahui juga bahwa ya di parlemen ini beragam warna, gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan satu pengawasan yang konkret juga saya kira tidak mudah. Tapi kita berusaha keras, kita jalankan fungsi pengawasan tersebut oleh komisi-komisi terkait, insyaallah. Jadi saya kira itu. Ya. Jadi kita tunggu dan kita harapkan nanti Cukup email ya Mas? Atau email, kertas? kalau bisa kertas, Ya. mungkin di drop aja sih. Ya. Kirim, sehingga nanti kita bisa segera follow up. Ya. Tadi yang di MUI saya ingat namanya Pak Priyo Budi Santoso. Yang apa itu? Yang tadi yang kemarin di Oh. MUI menyatakan bahwa Dari ICMI. keresahan itu sampai ke threshold Iya. dan parlemen masih diam. Iya. Ya, memang benar. Kenyataannya bukan diam, tapi kita Ya. juga Soal statistik. apa namanya ya saya kira kalau dilihat kemarin juga kawan-kawan mempunyai concern yang sama ya, ketika di paripurna ada anggota yang Betul. Pak ini berdiri ya, sebagian besar berdiri. Betul. Ya, Tapi tapi kan bahkan semua pimpinan di Ya. depan politik kan kadang-kadang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Jadi mohon dimaklumi juga. Tapi saya kira kalau bapak-bapak dan ibu-ibu aktif ke DPR, karena ini saluran konstitusi, Ya, betul. kita juga alat gitu untuk menyalurkan aspirasi tersebut. Gitu. Insyaallah. Selalu kita memperjuangkan Betul. semampu kita. Tadi ada anggota komisi juga yang bersuara tentang masalah Ahok. Ada tadi saya lihat. Saya juga sudah bicara, Ya. saya sudah sampaikan juga bahwa ini harus ditindaklanjuti, Ya. karena ini harus ada keterangan lebih lanjut apakah ini penyadapan dilakukan oleh pihak Ahok atau oleh pihak institusi atau oleh oknum di institusi. Nah, ini jelas merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Ini political spying itu kalau di luar negeri ini luar biasa, skandal besar. Watergate. Ya. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi Kok Ahok bisa dapat? Belum jadi. ya itu nanti mungkin kepada komisi terkait juga. Saya Ya. sudah sampaikan juga tadi ke komisi 3 dan rekan komisi 1 untuk membahas masalah. Ya. Mudah-mudahan insyaallah. Saya kira gitu Pak. Oke. Oke, mungkin dari bapak-bapak sama ibu-ibu tadi yang sudah beraspirasi, biar saya nggak lupa, Iya. di WA aja Ya, ke saya. insyaallah. Ya, poin-poinnya, jadi nanti kami Ya. saya susun. Atau mungkin ada tambahan lagi. Ya, barangkali ada tambahan juga boleh. Silakan nanti. Nah, langsung semua kirim ke WA saya ya, udah tahu semua ya. Nah, nanti langsung segera saya susun, saya kirim putusan nggak apa-apa Pak. Iya, iya. Kurir. Baik, mungkin terakhir Pak Kiai, mohon doanya. Mungkin pakai Baik, kita baca Fatihah, mudah-mudahan di bawah dan Fatihah Allah memberikan inayah zahiran wa batinan kepada kita sekalian, penegak keadilan dan yang minal mujahidin menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الكريم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا المؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بها سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وأقول اللهم الحمد لله رب العالمين.